Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Anwar dari kelas 10 MIPA 2. Ingin mempresentasikan mengenai pemaparan objek untuk memperluas pengetahuan. Materi-materinya yaitu yang A, definisi, ciri, dan jenis teks eksposisi. B, identifikasi teks eksposisi. Yang C, pengembangan isi teks eksposisi. Yang D, struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Dan terakhir yaitu E, penyusunan teks eksposisi. Kita mulai dari materi yang A, yaitu definisi, ciri, dan jenis teks eksposisi. Apa kalian tahu tentang eksposisi? Eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Menurut KBBI, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Menurut ahli bahasa, yaitu Boris Kraft, eksposisi atau pemaparan adalah salah satu jenis teks atau keterampilan bahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran. Teks eksposisi itu dibagi menjadi 6, yaitu eksposisi definisi, eksposisi ilustrasi, eksposisi analisis, eksposisi perbandingan atau pertentangan, eksposisi klasifikasi, dan yang terakhir eksposisi identifikasi. Eksposisi definisi yaitu berisi penjelasan makna suatu kata atau frasa, dapat diartikan pula rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri konsep yang menjadi pokok pembicaraan. Kalau ilustrasi yaitu metode untuk mengadakan gambaran atau penjelasan yang khusus dan konkret terhadap prinsip yang bersifat umum. Kalau eksposisi analisis yaitu suatu cara membagi-bagi subjek ke dalam komponen-komponennya. Analisis ini dibagi menjadi 2, yaitu kasual dan proses. Analisis kasual yaitu paparan yang mempersoalkan hubungan sebab dan akibat. Kalau analisis proses yaitu metode analisis yang berusaha menjawab pertanyaan. Nah, kita lanjut eksposisi perbandingan atau pertentangan, yaitu berisi cara untuk menunjukkan kesamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih. Kalau eksposisi klasifikasi yaitu metode yang bersifat alamiah untuk menampilkan pengelompokan sesuai dengan pengalaman manusia. Dan yang terakhir eksposisi identifikasi yaitu metode yang berusaha menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur pengenal suatu objek. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu identifikasi teks eksposisi. Identifikasi teks eksposisi dibagi menjadi 3, yaitu permasalahan, argumentasi, dan rekomendasi. Permasalahan ini merupakan pembuka yang berisi masalah. Jadi masalah apa yang kita bahas itu diletakkan di bagian pembuka. Kalau argumen itu merupakan pendapat atau pengetahuan. Ini bisa dijadikan sebagai alasan mengapa kita bahas permasalahan ini. Kalau rekomendasi itu penegasan ulang atau kalimat perintah secara halus. Teks eksposisi berisi paparan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Salah satu cara menyampaikan paparan kepada pendengar adalah dengan cara berpidato. Dalam naskah pidato terdapat paparan yang berupa argumentasi dan rekomendasi. Argumen berisi pendapat yang dikemukakan dalam pidato, sedangkan rekomendasi merupakan kesimpulan yang disampaikan dalam pidato tersebut. Kita akan membahas fakta dan opini. Menurut KBBI, fakta adalah suatu keadaan atau peristiwa yang benar-benar terjadi dan berisi kenyataan. Sedangkan opini adalah pendapat yang dikemukakan. Kita lanjut ke materi C, yaitu pengembangan isi teks eksposisi, yaitu ada 2. Yang pertama, melengkapi tesis dengan argumen. Tesis adalah bagian pembuka teks eksposisi. Tesis berisi pernyataan, pendapat. Pendapat dalam tesis merupakan gagasan pokok dari suatu teks eksposisi.
Gagasan pokok tersebut dapat dikembangkan dengan beberapa argumen penjelas. Yang kedua yaitu menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Cara menyampaikan kembali isi teks dengan membuat gagasan penjelas dari setiap kalimat utama yang terdapat pada teks eksposisi. Tetap perhatikan isi dari teks eksposisi. Isi teks eksposisi baru yang dikembangkan harus sesuai dengan isi teks asli. Kita lanjut ke materi D, yaitu struktur dan kebahasan teks eksposisi. Struktur teks eksposisi dibagi menjadi 3, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Tesis yaitu pendapat atau opini yang menjadi pokok pembicaraan. Kalau argumentasi menjelaskan pokok permasalahan yang dibicarakan. Kalau penegasan ulang adalah penegasan kembali dari paragraf. Itu digabung menjadi struktur. Yang kedua yaitu kebahasan teks eksposisi, yaitu ada istilah, konjungsi, pronomina, verba, afiksasi, dan adjektiva. Istilah yaitu kata atau gabungan kata yang mengungkapkan sesuatu makna. Kalau adjektiva yaitu kata sifat, afiksasi yaitu pengimbuhan, verba yaitu kata kerja, pronomina yaitu kata ganti, konjungsi yaitu kata penghubung. Kita lanjut ke materi E, penyusunan teks eksposisi, yaitu ada langkah penyusunan teks eksposisi dan penyuntingannya. Kita mulai dari langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yaitu menentukan topik, menentukan tujuan penulisan, membuat kerangka teks, mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas, menuliskan teks eksposisi secara padu. Dan pengertian penyuntingan adalah kegiatan proses cara pembuatan penyunting. Kegiatan menyunting dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah, atau mengurangi isi teks. Kegiatan menyunting juga dapat dilakukan dengan memperbaiki kesalahan kebahasaan dan unsur-unsur yang kurang tepat dalam teks. Segitu presentasi saya. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ingin bertanya silakan tulis komentar di bawah ini ya. Terima kasih.